karena itu yang membuat perjuangan menjadi bermakna. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah membahas pendidikan dari versi personal bapak ke anaknya, praktisi dari guru ke muridnya, dari dosen ke mahasiswanya. Saya berarti harus ambil angle berbeda ini. Mungkin angle yang saya ambil gini, kita coba pahami dulu ke belakang pendidikan ini yang terjadi sekarang ini, agar ketika ngomong benar salah dan seterusnya itu kita tepat posisinya. Karena dalam hidup saya belum pernah menemukan ada jawaban yang ideal 100%, pasti ada kompromi. Jadi ada kalimat tadi, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Itu terjadi di mana-mana, termasuk pendidikan yang kita lakukan sekarang. Itu juga sebenarnya adalah tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, untuk menganalisa itu kita jadi rodok rodok bundet sedikit rapopo ya ke belakang ya, agar kita punya kuda-kuda untuk melihat sistem pendidikan dan segala macam. Nih, sistem pendidikan massal seperti ini kan lahirnya dari kebutuhan pekerja ketika terjadinya revolusi industri Perancis. Ketika terjadi revolusi industri, sehingga dibikin mekanisme pendidikan yang massal. Sebenarnya kalau mau ngomong pendidikan, Anda harus ngomong dulu tujuannya apa. Kalau bapak ke anak, tujuannya agar anaknya menjadi orang beneran, menjadi bahagia dan seterusnya. Itu wajar dari bapak ke anak seperti itu. Tapi kalau sistem pendidikan tidak menjawab itu, sistem pendidikan bukan mendidik anak, dia mendidik calon anggota masyarakat yang produktif. Tahu ya bedanya ya. Jadi ojo tak kayak tuntutan yang terlalu dalam. Memang paradigmanya sama sekali berbeda. Saya nggak ngomong yang salah adalah perilaku pendidikannya, karena kita semua dalam tanda petik korban. Ya orang-orang korban juga sih, karena korban itu kesannya elek engko. Jangan salah juga bahwa revolusi industri itu yang menghasilkan keadaan modern seperti sekarang ini. Jadi jangan pernah menyalahkan, itu perjalanan dari manusia. Yang kita lakukan bukanlah menyalahkan yang kemarin, tapi evolusi menjadi lebih baik. Itu yang pertama yang harus dipahami adalah tujuan pendidikan dalam setiap caranya itu harus dilihat ujungnya. Kalau orang tua ke anak, ujungnya adalah pengen anaknya bahagia, pengen jadi orang yang sesungguhnya. Kalau sekolah pengen membuat anak menjadi anggota produktif di masyarakat. Jadi paham ya, kalau ada bedanya dikit-dikit kok ini nggak diajarin, loh jadi itu tanggung jawab sekolah. Sekolah ini ngurusi anakmu siap nanti mendapat pekerjaan dan seterusnya. Untuk melihat bukti-buktinya, tadi itu angkatan 2001, angkatan 2002, sistem pendidikan pun dibikin batch. Apa bahasa Indonesia nih batch sih? Gelombang, kayak pabrik ya loh, batch 1, batch 2, ini angkatan 2001, angkatan 2002. Kalau dulu duduk di kelas seperti itu, tandanya lonceng, itu mempersiapkan psikologinya untuk di pabrik. Karena di pabrik posisinya kamu harus ngikuti perintah, kamu harus manut sama atasanmu. Kalau ada lonceng, kamu ngikuti. Nah, kalau dipersiapkan untuk itu posisinya. Saya nggak ngomong itu jelek, itu hasilnya produksi seperti sekarang ini. Kalau Anda sekarang melihat ada masalah dengan pendidikan, berarti itu bukan menunjukkan bahwa itu jelek, tapi menunjukkan bahwa sekarang sudah waktunya berkembang menjadi lebih baik. Gimana ya? Intinya, jadi tidak salah benar ini posisinya. Ini posisinya, ini kita sudah pada kesempatan untuk bisa menjadi mempreposisikan sesuatu yang lebih komprehensif. Saya kasih contoh lain, misalnya gini, 4 tahun terakhir Finlandia menjadi pendidikan terbaik di dunia, betul nggak? Kalau Anda tanya etosnya pendidikannya apa? Etos pendidikannya adalah mengajari siswa agar bahagia, bukan pinter, bukan knowledge. Bahkan tadi Mas Amin ngomong sekolah kan diajari knowledge, nanti dulu, bukan diajari knowledge. Sekolah itu diajari data, tapi nanti dulu. Nanti kita harus ada bedanya nih, data, knowledge, insight, wisdom, itu ada bedanya semua levelnya. Jadi diajari sekolah seperti apa, diajari ini seperti apa, nanti kita bahas satu demi satu. Oke, fondasinya itu dulu. Oke ya. Jadi gini,
Kalau sekarang keadaan di sekolah, kalau yang tidak cukup di sekolah, jangan dituntutkan kepada sekolah, tapi kita harus mengisi kekurangannya. Anggap aja begini, sekolah menyiapkan anakmu untuk punya bahasa, untuk punya pengetahuan, untuk berinteraksi di masyarakat. Tapi untuk urusan anakmu, paradigma memandang hidup, itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Software wong tuane, hardware sekolah. Jadi kan gitu. Karena saya nggak ngomong, karena yang tadi diomongkan 1:40, nggak mungkin ngajarin software sehingga apa jenis personalize ke satu anak gitu. Gue senengnya apa? Cah 40 senengnya beto kabeh gurune mumet. Sisi seneng mancing, sisi seneng melihara ikan. Melihara ikan dipancing, nesu-nesu loro-loro nek dadi kabeh. Jadi letakkan pada tempat yang tepat, posisinya kan gitu ya. Oke. Apa namanya gini? Karena tidak ada rotan akar penjadi, sehingga ada banyak yang kurang lengkap di sekolah. Salah satu contohnya begini. Untuk bisa menjadikan satu guru 40 murid, harus ada asumsi di situ. Jadi pendidikan modern itu mengasumsikan bahwa semua murid adalah makhluk rasional yang bisa kamu ajari secara ilmu-ilmu yang objektif. Nah, ini bisa pelajaran kan ini, pelajaran teori ya, ini teori pendidikan. Dalam diri manusia itu pendidikan ada dua jenis, pendidikan objektif dan pendidikan subjektif. Pendidikan objektif adalah pelajaran-pelajaran yang kita ketahui bersama. Matematika, biologi, kimia, bahasa, dan seterusnya. Kamu dianggap makhluk rasional, tak ajari ini mlebu ning utekmu. Saya kita takon, sing tahu SD, ingatan terkuatmu di SD apa? Bal-balan, ngerokok, bolos. Kok tidak ada yang ingat pelajaran sekolah? Karena tidak ada faktor subjektif. Faktor subjektif itu apa? Faktor subjektif itu adalah dia ingin belajar karena konteksnya. Seperti yang kita omong, aku seneng layangan, berarti aku kemudian belajar gawe layangan. Di situ letak matematika dipakai, letak cara ngelim dipakai, dan seterusnya. Itu yang namanya contextual learning. Tapi gini juga, Anda tidak bisa membuat sekolah untuk langsung contextual learning. Dia harus membangun struktur dulu di anak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan struktur ilmu yang ada di society sekarang. Cabang ilmu natural science, bahasa Indonesia apa? Sains natural. Oh, bahasa Indonesia. Ilmu alam hampir 120 tahun lalu ilmu alam cabangnya cuma 6. Sekarang cabangnya 204. Matek kon. Jadi kalau Anda belajar ilmu alam seperti belajar nggawe layangan, nggak akan jadi. Kenapa? Karena harus tahu dari dasarnya gitu. Kue raiso tiba-tiba belajar kuadrat sebelum belajar tambah-tambahan, kali-kalian. Itu yang disebut sebagai structured knowledge, pengetahuan yang terstruktur. Nah, sekolah itu tanggung jawabnya untuk membangun pengetahuan yang terstruktur. Tapi pengetahuan yang bukan aplikatif, yang praktikal. Yang praktikal itu bisa diajari kapan wae. Maku ngono iso diajari bapak ya. Gak perlu sekolah. Tapi kalau ngerti peta paku jenisnya seperti apa, njuk ono obenge apa wae, sejarah piye ya kudu sekolah. Itu tanggung jawab sekolah untuk menjaga ilmu struktur seperti itu. Jadi harus imbang dua-duanya. Nah, sekolah tok kon ngajari apa sebenarnya nggak ada strukturnya, kita juga kehilangan ilmu struktur tersebut. Kita nggak akan punya ahli. Karena untuk menjadi ahli kamu harus tahu strukturnya itu semua dan nambahi lagi di situ. Paham maksud saya? Gini. Nah, misalnya ilmu akademis, kue SD itu belajar sebenarnya misalnya belajar apa ya? Belajar matematika misalnya. SD itu belajar matematika sejarah zaman dulu. Sebenarnya kita belajar sejarah semua. SMP itu belajar sejarah. SMA itu belajar sejarah. Kecepatanmu belajar kalkulus di SMA itu sama dengan kecepatan Newton ketika membuat kalkulus. Pinternya karuan kayak apa? Dia membuat kalkulus ketika ada pandemi. Jadi dia di dalam rumah 2 tahun gawe kalkulus kuwi dan dia jomblo sak umur urip.
Nah, aku bangga, gue nggak kalkulus, nak jomblo. Gue dolanan sabun malah dikurangi kalkulus jadi. Nah itu kalau dalam akademis gitu, itu sebenarnya masih belajar sejarah, belajar yang lain. Ketika Anda nambah sesuatu ilmu yang baru, itu baru yang disebut sebagai PhD. Apa tingginya apa? PhD ya jenengnya. Oh ya istilahnya. Dokter. Oh dokter ya di sini. Oh dokter. Dokter itu yang nambah sesuatu yang anyar dalam bidang kajian ilmunya. Sebelum itu gue belajar sejarah KB hasil ini. Gue belajar yang sudah di apa namanya, yang sudah ditemukan sebelumnya. Kamu coba meramu menotok nambahi anyar lagi untuk dokter. Sepemahaman saya struktur ilmu sebenarnya seperti itu. Nah ini ada ilmu struktural, ada ilmu praktikal. Jadi ada tempatnya beda-beda lagi. Oke. Sekarang saya ngomong Mas Amin, diajari sekolah tuh knowledge. Sekolah kita diajari knowledge atau data itu masih tergantung guru, bukan tergantung pada apa namanya kurikulum. Bedanya gini, kalau data itu kamu diajari piring, diajari gelas, diajari meja. Kalau knowledge itu kamu diajari meja, yang di atasnya ada piring, di sampingnya ada gelas. Jadi ilmu itu terkoneksi. Dari data-data yang kamu miliki ada hubungan satu sama lain. Itu yang namanya knowledge. Kalau tadi berangkat ini tadi, kamu sekolah lupa ilmunya karena kamu bukan menjadi knowledge, itu cuma menjadi data di kepalamu. Kamu nggak ada hubungannya. Misalnya adikku cilik tahu sambat karena dia disuruh ngapalin isi dari KTP, sementara dia nggak tahu KTP itu apa. Itu akan menjadi ilmu yang sia-sia karena untuk dia, dan dia akan lupa karena dia tidak ada koneksinya langsung. Dia tidak bisa mengkontekskan apa iki hubungannya karo aku, apa iki hubungannya karo liyane, dinggo ngopo iki, dan seterusnya. Dia tidak mengalami itu sehingga hanya menjadi data. Semua yang masuk di kepala menjadi data itu jadinya terlupakan. Dan efeknya karena kamu sekolah data, kamu sekolah bukan cari ilmu, sekolah mencari lulus agar bisa lulus dan kemudian cari kerja, bukan urusan ilmunya. Kalau objective learning, belajar sesuatu yang di luar itu tadi, membangun banyak datamu dan seberapa menjadi knowledge itu tadi. Kalau subjective learning akan membangun yang disebut sebagai laku belajar. Laku belajar, jadi kalau sudah terbangun laku belajar dalam diri si anak, dia tidak perlu di sekolah. Maksudnya bukan tidak perlu sekolah ini, orang sekolah enggak. Maksudnya dia akan belajar setiap saat, enggak harus di sekolah. Nang diwa akan belajar karena dalam dirinya dia sudah mendapat kenikmatan dari mendapatkan ilmu. Aku pengen iki tak golei, aku pengen iki tak golei, pengen iki tak golei, dan seterusnya. Nah, gini. Ketika tadi ada pertanyaan pada si anak tadi bertanya, kenapa Tuhan nggak kelihatan? Kalau saya tidak mungkin memberi jawaban, karena datang dari asumsi. Yang ini membangun sekolahan juga, datang dari asumsi bahwa orang tua pasti lebih tahu daripada si anak. Padahal yang harus kita sadari adalah orang tua lebih tahu duluan daripada si anak. Bukan lebih tahu loh, lebih tahu duluan. Bisa jadi nanti si anak akan menemukan jalannya untuk lebih tahu daripada orang tuanya. Jadi kalau saya ditanyain gitu, saya mesti menembak hipotesis lagi. Kira-kira nggak bisa ngeliat, kenapa ya? Emang Tuhan punya mata po? Menurutmu gimana? Jadinya diskusi. Kalau dia menemukan jawaban, harus dari jawaban dia sendiri. Karena dia harus tahu bahwa dia boleh merubah jawaban kapan saja. Ini salah satu efek sekolah yang tidak baik. Sekolah struktural ini salah satu efek struktural yang tidak baik. Karena kamu dilatih jawaban segala sesuatu itu satu. Efeknya, kalau sesuatu sudah ada jawaban, kamu tidak terdorong mencari jawaban yang lain. Kalau kamu nggak terdorong mencari jawaban yang lain, kamu tidak akan menciptakan inovasi. Tesla, SpaceX-nya, itu kalau ngomong teknologi, dia menjawab masalah yang sama dengan cara yang berbeda, ngono tok. Paham maksud saya? Jadi laku belajar itu yang hilang dari pendidikan sekolah.
Karena itu bukan karena kesalahan apa, bukan karena kesalahan kurikulum, bukan karena kesalahan guru, bukan karena kesalahan sekolahan, karena memang sejarahnya dia dibangun untuk mengisi yang bukan itu. Paham maksud saya? Jadi hanya lagi sopo-sopo, kita saling kerjasama seharusnya. Nggak ada satu orang pun bisa handle semuanya sendirian. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Dan satu lagi, ini saya satu wakil meneh. Ini saya ngomong apa namanya yang perlu diawasi, yang kekurangan dari yang dihasilkan oleh sekolah. Saya nggak ngomong sekolah mana ya, ini turunan turunan sistem dari dulu. Anda dilatih sukses di sekolah, jawaban yang benar di reward. Padahal kalau Anda pengen sukses di hidup, yang paling Anda perlukan bukanlah senang sukses, tapi ketahanan menghadapi kegagalan. Betul nggak? Kowe ngelakoni usaha gagal, tahan, jajal meneh gagal, terus gagal, nembak gagal, di dupo gagal, di kembang gagal. Ini kalau kamu terbiasa senang dengan sukses, kamu tidak akan kuat menghadapi kegagalan. Padahal kalau Anda lihat orang terkaya di Indonesia sekalipun, Anda cari sejarahnya, dia gagal bikin perusahaan 18 kali. Kita selalu belajar dari kesuksesan, tapi tidak pernah belajar dari kegagalan. Yang diperlukan si anak adalah kemampuan menghadapi kegagalan, bukan kesenangan mendapatkan kesuksesan. Nah ini harus diperhatikan. Ini guru ya rasa ngomong apa jenenge, cara tesnya seperti itu, buku pelajarannya seperti itu. Memang tidak mudah kita menghadapi itu. Ini harus evolutif, ini harus evolusi, berubahnya. Orang iso njuk protes nang pemerintah njaluk ganti terus beres, enggak. Sekarang ono sistem apa kuwi jenenge sing aku sok ndelok anakku apa itu sistem kowe belajar beberapa hal sekaligus apa tuh terpadu atau apa tematik satu buku semua itu. Sebenarnya aku seneng itu, walaupun aku nggak ngomong bahwa itu apa namanya lompatan yang besar, tapi itu kemajuan, itu satu langkah, karena itu sudah apa jenenge connected ilmunya, sudah menemukan konteks di situ. Jadi nggak cuma data, tapi sambungan dari data tersebut sudah tematik di situ. Nah, kita progres kok. Apa jenenge pendidikannya? Dunia juga tidak diem aja dengan masalah ini. Yang apa namanya yang punya keresahan terhadap pendidikan juga banyak kok. Yang melakukan inovasi juga banyak kok. Jangan khawatir. Kalau Anda punya keresahan terhadap pendidikan, jangan berhenti pada keresahan. Nek wong resah ki gampang banget. Sing ora gampang kuwi menjawab keresahannya seperti apa. Nek wong sambat ki gampang, tinggal ora puas. Peteng ki wengi-wengi iso. Ayo matamu wengi ngono. Apa Indonesia, orang Indonesia itu punya skill khusus, bisa menemukan masalah pada setiap solusi. Iya, yang sini ku wingi ngene Mas. Mosok gak ono arek wedok ayu blas ngono. Yo akeh sing gelem ya. Paham maksud saya ya. Jadi ayo kita melakukan bareng-bareng. Saya agak belok sedikit. Saya di Mocopat kemarin sempat ngomong, dan tadi saya juga sempat ngomong, ada dua paradigma utama yang perlu Anda awasi dan perlu Anda bangun di anak. Kalau pendidikan karakter itu saya sampai sekarang tidak begitu paham, karena apa namanya, sepemahaman saya nature sangat berpengaruh pada karakter. Cuman balance-nya yang perlu dilatih dengan habit. Tapi ada dua paradigma yang perlu Anda perhatikan. Semua manusia punya dua paradigma. Pilih satu dari dua itu, yaitu paradigma korban atau paradigma agen. Paradigma korban adalah melihat segala sesuatu, menganalisis, dan kesimpulannya bahwa Anda adalah korban. Efeknya ya ndelok Covid, aku korban konspirasi. Ndelok kemiskinan, aku korban politisi. Ndelok pendidikan buruk, iki adalah korban keadaan. Wis kabeh pokoke kuwi dadi korban wis. Nyalahke kabeh wong. Ada satu lagi paradigma agen. Dia melihat masalah yang sama. Pertanyaan dalam dirinya, apa yang bisa saya lakukan? Aku bisa menjawab yang mana nih? Pilih lapangan perang. Seperti Pak Bogi tadi,
secara eksplisit aku milih lapangan perang pendidikan, ra urusan. Nah, menurut saya itu keputusan penting dalam hidup manusia yang nanti akan suatu saat dia harus milih lapangan perang dia. Lapangan perang kuning tinggi yang saya mampu lakukan nih. Dah di situ. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia. Dia kudu kerja sama. Kita tuh harus empati satu sama lain. Dan kalau Anda punya anak, saya usul, nggak harus ya, saya usul dibangun itu paradigma agen. Jangan dibangun paradigma korban. Di simbolik kemarin ada pertanyaan, kalau kalau ada temanmu buang sampah sembarangan, apa yang Anda sarankan? Aku tepok ndas gue. Kok jawabannya apa yang Anda sarankan sih? Anda melatih anak untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain terus. Kok pemerintah apa saran. Tandang ngono lho. Lakukan. Kalau membuang sampah sembarangan, ambil sampahnya, kaprok kira ini, baru kita neng tempat sampah. Misalnya gitu, whatever lah. Tapi itu membangun paradigma agen dan membangun paradigma korban. Nah itu bukan tanggung jawab sekolah ini. Karena sekolah tanggung jawabnya adalah menyediakan data agar dia siap di masyarakat untuk berbahasa dengan cara society. Itu tanggung jawab orang tua di rumah. Ini yang dikatakan, ini tadi saya setuju nih. Jani tanggung jawab pendidikan kui tanggung jawab wong tua. Orang tua merasa berat sekarang karena merasa dia harus punya semua jawaban. Letakkan dirimu pada orang yang tumbuh dengan anakmu. Nek ra ngerti golek bareng yo. Sekarang aku tak cerita anakku sekarang yang umur 4 kelas 4 SD wis nyebai gue. Itu karena dia sudah punya pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Aku reso. Jadi sekarang dari sejak 3 tahun, sejak umur kelas 3 saya sudah mulai kenal sudah tidak langsung memberi jawaban pendek, langsung memberi langkah mesti. Padahal saya boleh nggak kayak gini nih? Kira-kira menurutmu gimana pertimbangannya? Wes. Terus misalnya dia akhir kelas 3 kemarin dia pengen, padahal aku mau belajar coding. Matek bapak era iso coding asem iki piye carane. Oke. Gini. Kamu harus tahu bahwa di sekitarmu itu sumber dayanya banyak, nggak hanya nggak hanya bapakmu. Ono sumber daya om, ono sumber daya jenis komputer. Yo, golek Google. Piye carane coding gua anak. Wes, delok YouTube, search dhewe. Aku ngancani ketika dia masuk ke website spam. Sekarang wis canggih deh, wis ngerti iki spam, iki phishing dan segala macam. Dia wis iso navigasi di situ. Tapi dia sudah punya resources untuk mencari ilmu yang namanya Google sama YouTube. Wis lumayan ngenteng ke bapak ya. Kenapa? Terakhir dia pindah meneh. Aku pengen editing video, padahal coba cariin Adobe Premiere. Ngerti sekolah ngendi gue. Aku diskusi karo kancaku ning California, bajigur kancane California. Karena dia main game. Karena aku tak mungkin main game, tapi tak ajak diskusi, kamu gamenya ngapain sih, gini, kamu challenge apa sih yang kamu dia frustasi dengan gamenya, aku seneng dia frustasi karo game, baru bisa tak ajak diskusi, ngapa frustasi, dia tahu frustasi. Jadi dia ada game namanya Roblox, dia dan adiknya main berdua, siji nggo iPad, siji nggo komputer, dia main berdua. Suatu hari dia nginep di rumahnya mbahnya, ngomai simbah, nginep sewengi, malam-malam wis khawatir kayak adiknya di rumah, tanda bukain dong komputernya kakak, tak buka, aku ora paham tuh, tak buka, dek main di situ. Besoknya kakaknya balik nangis. Panda, aku tuh udah ngumpulin, Panda. Aku pengen beli rumah harganya 14.000, villa opo. Aku udah kerja tiap hari udah dapat 4.000. Ini tinggal 200. Sama sekarang adiknya ditukokin dok. Dok pakai ini bikin telur banyak banget. Kenapa? Ini jangan nangis kayak. Oh ini aku udah kerja, ini aku udah tiap hari nih. Gue dapetin duit demi 20 terus udah berapa? Aku udah 2 minggu ngumpulin. Wah, frustasi kan kayak aku seneng banget tuh ngerasa ngelek duit gue ya. Wah, enak tuh gue lapangan gue kan gue. Bapaknya masuk dengan, tahu nggak kalau beli bukumu, beli komputer gini ini juga Anda ngumpulin kayak kamu itu. Dia ajari konteks.
dia punya pengalaman yang sama, tinggal diubah datanya. Ada kesulitan mencari duit dan ada penghargaan terhadap uang di situ karena kesulitan mencari uang itu. Dia kan eman-eman banget dengan itu. Terus wes dia ngerti, neng gelone ora ilang-ilang. Ora wani nembung. Ora wani nembung jaluk tukokke apa jenenge Robux. Robux itu currency yang bisa dibeli oleh duit. Apa jenis yang tidak didapatkan di dalam. Ada dua jenis uang lah. Uang yang didapatkan dari interaksi di dalam dan uang yang bisa dibeli dari luar. Apa aku ngerti dia pengen aku njaluk nukok kayak gue. Ya, tapi daerah wani nembung karena sudah ada konsep bahwa mencari duit itu susah. Kalau kamu minta Anda seperti anakmu adikmu sing bar njaluk duitmu gue itu kundok. Dia kan iya tapi wes ke melenggok terus tak buka opening mau Anda beliin mau dealnya apa kayak menang sih terus tak kayak deal kamu kemarin pengen belajar coding toh dan nggak kamu terusin kamu cuman karena tahu Robux waktumu untuk coding jadi lebih sedikit. Sekarang kamu bikin cerita dealnya, kamu bikin cerita 3 menit sampai 5 menit tergantung mana yang kamu pilih. Anda beliin Robux sesuai dengan menitanmu. Tetap kudu nyambut gawe, tetap kudu konsisten dengan yang sudah dia kejar. Ora iso mlebu metu sebuah sesuatu tanpa selesai. Nah, menyelesaikan sesuatu itu habit dari kecil. Itu dibangun gue. Gue nek ngopo-ngopo kudu rampung. Itu habit itu penelitian psikologi itu. Sehingga nek saka cilik ngerjake urung rampung terus urung rampung lunga itu gedene kangelan menyelesaikan sesuatu. Jadi dari kecil dimulai dari pekerjaan kecil ning rampung, habit rampung itu menghasilkan dopamin di kepala. Dopamin itu hormon sing ngeki kowe seneng. Hormon seneng kuwi ana papat, ana dopamin, ana endorfin, ana oksitosin karo ana serotonin. Sing berhasil menyelesaikan goal itu hormon hormon dopamin. Nah, dopamin itu dia perlu merasakan nikmatnya menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi habit, sehingga menjadi kebiasaan. Karena itu kebiasaan yang modal yang sangat penting dalam hidupnya. Jadi itu tak tandur gue. Nah ini ya anakku yang gede masih bisa tak dealing seperti itu. Biar pas saat durung lahir tak pesen soalnya. Sing cilik ora tak pesen iki jan karepe dhewe ya Allah tak dealing angele ra karuan cah kuwi. Dan dia isone iso dhewe enggak tahu. Iki lagi maca karo ibune iki ribut terus. Iku ya cerita sedikit ya menggok pokok cerita lah. Curhat gak apa-apa. Curhat iki aku rada aduh. Anakku sing cilik wingi. Jenenge dijatah. Oke, kita keluar Bunda mau beli ini, kamu tak jatah duit segini, terserah mau beli apa, milih sendiri dan argumentasinya. Wes metu. Iyalah, kudu ono kowe tuku apa ya jelas alasane lah. Kudu jelas argumentasinya. Nek ora ya dia terbiasa melangkah impulsif. Ada karena gue menggok sidik ada 2 jenis keputusan di kepala manusia yang disebut sebagai snap decision dan disebut sebagai logical decision. Snap decision ki hampir setiap hari kita melakukan. Kowe nguyuh rasah mikir nyekel nang endi wis langsung otomatis. Kowe ngerit ki dhisik apa kancing dhisik wis otomatis itu. Itu snap decision itu. Adus dhisik sing disabuni snap decision. Tapi kita tidak terlatih pada logical decision, keputusan yang lambat. Nah itu ngapa aku nglebokke kudu ana argumentasi agar melatih dia lapangan mengambil keputusan agak lambat itu. Nah, iki kedadene ngono. Wis lagi seneng Paw Patrol. Bunda mau beli buku Paw Patrol. Terus ya udah kenapa? Soalnya Zali seneng Paw Patrol. Terus dibuka ngene iki ono pelajaran ABC. Kok buku belajar? Zali nggak suka buku belajar, cari lain. Suara ini nek wis karo belajar wis ra seneng kata belajar iki ra seneng. Jadi trike nek Zali iki anakku sing cilik kan beda banget karo Mbak Yune. Dan dia punya banyak telat itu. Anak saya yang kecil sangat cepat terhadap apapun, belajar pitwe rong dino iso. Dia sangat cepat. Sing siji sangat lambat. Ora iso disetir jan ya Allah ya Rabbi. Ini serunya orang tua adalah itu.
cara belajar cara yang tepat. Ini gini, saya kasih contoh. Ini salah satu tokoh pendidikan dunia namanya Russell Ackoff. Dia membuat sebuah eksperimen. Anak kelas 2 SD disuruh ngajari komputer. Ngajari komputer ini ngajari tambah-tambahan, kurang-kurangan dan seterusnya itulah. Sederhana, bukan urusan codingnya, tapi urusan proses ngajari ini. Dalam waktu 6 bulan, si anak ini bisa belajar pelajaran yang seharusnya dilakukan 2 tahun. Speednya tinggi. Saya langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya gini, cara belajar paling buruk adalah kalau kamu diajari. Cara belajar paling baik adalah kalau kamu ngajari. Tapi nek gue pengen ngajari anakmu paling apik, gak beda ngajari gue. Paham maksud saya? Paham ya? Orang ngajari itu dia harus paham beneran. Dan keuntungannya gini, kalau kamu belajar bareng dengan anakmu, satu, dia tidak terlalu banyak memfotokopi dunia bapaknya. Yang difotokopi adalah cara memecahkan masalah, tapi bukan asumsi memecahkan masalah. Jadi paham lah, kira rotok bundet. Mungkin nek memecahkan masalah apa kan pasti ada asumsi. Ada predosis bawah sadarnya. Bawah sadarnya dibangun di duniamu. Ketika anakmu rungono, zaman kuwi sik cilik bangune. Sementara si anak ini hidup di zaman ini dan akan menghadapi zaman yang kamu tidak akan menghadapi. Jadi dia harus membangun paradigma dari yang ada sekarang, bukan dari zamanmu. Jadi menurut saya kalau di rumah itu paling efektif belajar bareng karo anak. Asumsikan bahwa dirimu juga tidak tahu dan saling ngajari. Aku kerap diajari anakku hal yang aku tahu dan hal yang aku tidak tahu juga sering. Nah urusan robak, urusan Minecraft, aku ngajari aku bikin gini nih. Dan aku kadang-kadang takjub sendiri dengan karya dia. Kok iso gawe kok ngene iki sing tak gali imajinasinya. Kenapa bikin gini? Mesti kenapa lah. Kuwi pertanyaanku sing apa jenenge? Andalan nek karo anak. Kok gini kenapa sih? Kok gini kenapa? Dia harus menjelaskan. Gelem ra gelem proses sih di dalam otaknya. Nah, dia terbiasa pada mengargumentasikan apa? Keputusan-keputusannya. Itu dapat dari metodologi pengalaman dari ketika saya kecil. Nah, aku tahu cerita bola bali, aku njaluk tukok ke radio debat telung dino, kuwi nek ra bapak biangane. Aku njaluk radio lho. Sebabe ngopo? Ngopo ra sing kae kok sing iki? Ngopo kok radio ra iki wae? Ya Allah. Dadi nek aku njaluk sesuatu kuwi analisisku wis dawa banget ya lho. Oh, iki argumentasine ngene. Tapi itu ternyata berguna ning aku apa jenenge? Sekarang ini, karena setiap melangkah apapun saat durung aku ngomong ini ki, background knowledge-ku 10 kali lipat yang saya ngomong, itu rumusku itu minimal yang kamu bicarakan nek kowe iso ngomong karo wong depan panggung itu paling enggak maksimal yang bisa kamu omongkan hanya 10% dari yang kamu tahu. Nek kowe ngerti 100%, nek kowe ngerti 10 kali lipat dari yang akan kamu omongkan, rasa ngomong. Kenapa? Karena itu kembangannya bisa sangat banyak dan gue ngerti letak posisi yang kamu omongkan itu pada peta yang lebih besar. Jadi ketika gue ditabrak suka ngendi-ngendi, gue paham, bener-bener paham. Nggak cuman fotokopi, nggak cuman denger quote dari Twitter. Dan itu yang gak masalah juga karena kemudian bundet aku nek ngomong mesti apa tentang pendidikan apa mana ya? Yang pertama contextual learning, contextual learning, ada subjective learning itu tadi. Yang sekarang dibutuhkan di dunia modern satu lagi, metakognitif. Gini. Langsung orang istilahnya apa ki istilahnya? Bukan bahasa ini istilah yang komprehensif bukan enggak. Soalnya betul gini. Iya, monggo Mas. Ini tadi kan lahir dari revolusi industri Perancis. Revolusi industri Perancis itu tumbuh besarnya bersama dengan yang disebut sebagai science. Ya. Pertumbuhan gawe pabrik, gawe pos segala macam itu bersanding dengan pertumbuhan pengetahuan sains nih. Sains itu sejak 1436 kalau nggak salah, René Descartes itu memakai sebuah paradigma yang disebut sebagai paradigma reduksionis. Jadi melihat segala sesuatu dilihat lebih kecilnya, komponennya apa wae ya.
Bariki dilihat nah lebih kecil, komponennya apa wae ya. Anda lihat fisika. Misalnya lihat apa sini? Lihat ilmu pengetahuan. Godong itu terdiri dari apa wae? Oh, no sel, ono apa segala macam lah. Sel terdiri dari apa? Atom, apa molekul terdiri dari apa? Atom terdiri dari apa? Quark dan segala macam, baru sampai ke kuantum dan seterusnya. Tapi Anda lihat nih, mecahnya semakin kecil nih, betul nggak? Yang terjadi pendidikannya jadi semakin tajam, dia semakin spesialisasi. Ini tidak buruk, tapi ada jadi kekurangan satu hal untuk bisa melihat segala sesuatu sebagai konektivitas terhadap banyak hal. Yang disebut sebagai metakognitif adalah kognitif yang meta. Jadi kamu tidak hanya melihat sebagai spesifik itu, tapi bahwa dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Ini sebuah paradigma yang tidak kita sadari karena kita dididik dengan paradigma itu. Kue misalnya menghadapi masalah kemiskinan, orang mungkin kue menganalisa masalah kemiskinan, orang ngomong masalah pendidikan, orang ngomong masalah ekonomi, orang ngomong masalah politik, orang ngomong ekonomi global seperti apa, orang ngomong perkembangan sebelumnya seperti apa, memang masalah kemiskinan loh. Ini sistemik sedemikian rupa. Nah, kemampuan metakognitif itu tidak terbangun dalam pendidikan yang model sekarang. Itu butuh anaknya mampu membangun itu sendiri. Itu dibangun dari mana? Dibangun dari subjective learning. Ketika kecil anaknya sudah terbangun yang namanya laku belajar. Jadi belajar itu bukan kewajiban, belajar itu bukan beban, belajar itu laku. Kowe ngopo ora ngerti, golek ngerti. Kawin dengan paradigma agen. Ada orang yang aku rasa sekolah ya, ngerti iki. Aku nggak sekolah soalnya nggak punya kesempatan kuliah. Ada yang aku nggak ngerti iki. Piye caranya aku iso ngerti ya? Aku tak belajar neng kono ya. Itu paradigma agen. Jadi sangat penting untuk membangun paradigma agen dalam anak. Kalau kamu tidak bisa sesuatu, kalau kamu tidak tahu sesuatu, cari tahu. Kalau kamu nggak punya sumbernya, nggak punya resourcesnya, cari resourcesnya. Yang semua bapak punya resourcesnya akan bapak berikan, akan bapak kasih tahu. Yang bapak belum tahu, kamu kasih tahu bapak. Ngono, jadikan partner, seru. Jadi nanti saling mewarnai bapak karo anak iki. Dan efeknya sorry buat bapak karo anak. Itu dari pengalaman pribadi. Oke, terus. Cepat gak lari, Mas. Wah, gawean. Oke, mungkin itu sudah banyak ya komponennya tadi. Ada kalau saya usul yang bisa dilakukan di sekolah. Ini saya aku usul sudah dari 8 tahun yang lalu kepada Kementerian Pendidikan. Dan usulnya sangat simpel sebenarnya. Dan itu tidak melanggar ini tadi semua. Satu hal, anak itu dari SD sampai kuliah itu melakukan hal yang terus menerus, yaitu mencatat. Tapi kita tidak pernah diajari metodologi mencatat. Cara mencatat itu ada metodologinya. Ada 3 atau 4 jenis metodologi cara mencatat efektif seperti apa. Kalau dia diajari dari SD, ini akan kepake terus sepanjang dia kuliah, sepanjang dia sekolah di sepanjang dia di akademis. Mencatat ketika guru ngomong itu salah. Wes, ora bakal kelingan utekmu. Ketika guru ngomong, ketika guru ngomong, oh sama sekali aja mencatat. Ketika guru ngomong, gue memperhatikan apa yang diomongke guru. Sing tok catat ki sing metu saka utekmu, dudu sing diomongke guru. Kenapa? Karena itu membantu kontekstualmu. Kowe kudu bangun. Karena untuk data bisa masuk kepala, dia harus dicantolkan pada pengetahuanmu sebelumnya. Ada tahu jembatan keledai? Kenapa jembatan keledai efektif? Karena ilmu yang baru kamu centelkan kepada sesuatu yang lama. Jadi untuk ilmu baru bisa efektif, harus kamu kontekskan pada kamu yang sudah kamu ketahui ini. Nah, ketika kamu ngrungokke ngene, oke, tak tulis meneh sing guru omongke mau. Itu satu efeknya, kamu nge-recall, ingat apa yang kamu omongkan, apa diomongkan guru tadi. Nomor 2, kamu harus ketika mendengarkan, kamu harus langsung menyangkutkan dengan knowledge-mu yang sebelumnya. Ini tak omong ke teori oleh, tapi nek gue ngomong bukti, aku menggunakan metodologi itu sejak kecil. Aku nyatet paling jarang. Jarang banget aku nyatet. Nek nyatet gue aku mau kopi catatannya kancaku.
atau oleh dewe dengan cara saya sendiri. Karena saya mencoba mengingatnya dengan seperti itu. Aku relatif mudah aku mengingat data-data seperti itu karena aku nyantolnya dengan kontekstualnya. Apa ya mau data yang tak omong mau. Misalnya gini, 67% penduduk dunia itu visual learner. Apa namanya? Lebih mudah belajar dari melihat, mengamati. Makanya nek delok saiki perkembangan UI UX nang internet itu bagaimana neng gambari, karena itu memudahkan menyerap informasi dalam melihat komputer pun ono polane. Tuane jenenge F karo Z. Mesti kan dilane pojokan ngene dhisik, bar ki ngene. Mesti kira merhatiin wae. Itu ada penelitiannya itu. Kenapa aku inget kui? Karena aku njuk langsung ngetes. Opo? Jajal ngene. Iya, bajiku. Aku ternyata termasuk sing kuwi. Tak nyangkut pisan. Wis kelingan aku. Rasa kudu ngiling-ngiling, rasa kudu ono ujian dan seterusnya. Karena itu langsung menjadi bagian dari web knowledge di kepala ini tadi. Nah, aku enggak ngomong ke dalam, kita apa jenis ini tadi sudah cukup banyak yang bisa dibahas, nunggu tanya jawab. Kalau saya boleh usul ke sekolah, ajari, karena itu salah satu penyesalan saya. Ngopo aku mbiyen ora diajari nyatet. Neng SD ono wis diajari cara nyatet sing efektif. Kuwi neng YouTube akeh kok tutorialnya. Ada yang split ono sing split teknik, ono sing color teknik, ono sing spread teknik, ono beberapa, dan kuwi tinggal wonge sing efektif sing endi. Ambil salah satu, ajar ke neng anak. Itu akan berguna sepanjang hidup dia. Interrogatif komunikatif juga kudu bahasa Indonesia nih. 5W1H itu interrogatif komunikatif, itu dalam setiap informasi kue arep gampang gantol selalu pakai 5W1H itu. Sopo iki wong nang ngendi biasane ya iki ngene. Oke wis gantol-gantolan iki. Sret wis etok temane. Trek langsung nempel ning ndas ra lali. Yo ora kelingan terus, tapi nek butuh engko metu-metu dhewe mesti. Karena apa jenenge bagian utekan ngono ki cara kerjane. Oke. Saya kembalikan ke Mas Amin, poin mana yang mau dibahas selanjutnya monggo. Siap. Sing kilingan aku mau metakognitif ngono. Aku kilingan meta itu metani ngono maksudnya. Kognitif kan kemampuan. Oh ya, metani kemampuan intelektual atau kemampuan dari anak lah. Nah, jadi ini ono kata meta, gak usah bingung, tambah no ni, metani, ring golei kan, ring golei itu kan toko luas, ning kecil ning luas, kayak kan metani tumong dulu kan ini ya, konsipak-sipak ini. Iya, menarik. Saya buka pertanyaan, sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Monggo, sing jange takon, ono guru, ono praktisi hampir menikah. Respon satu yang dari Mas Manya, dan mungkin nanti bisa nyambung Mas Abrang juga mumpung ada kesempatan. Yang pertama, benar bahwa teladan ya. Jadi sistem pendidikan terutama di keluarga ya teladan. Saya mengalami benar itu. Dukung kono angel, tapi kalau kemudian kita teladani, kita contohi, misalnya ngongkon nyapu ya kayaknya nyapu dhisik. Nek kalau sudah agak besar dia mungkin sungkan karena akhirnya melu. Ya mudah-mudahan nanti menemukan itu tadi katanya Mas Abrang, kebahagiaan terhadap apa yang dilakukan. Mas Abrang, kalau bahas revolusi Prancis Mas ya agak ke belakang. Janjane tadi sempat ada ungkapan optimisme bahwa ya kita sedang bergerak, dunia sedang bergerak. Mungkinkah itu tercapai Mas dengan konstelasi yang macam-macam gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana dengan Maya Mas, artinya
Mbak Nun mungkin bahasanya sih ada di Maya sering dikenalkan dengan metode misalnya tadris, taklim sampai yang terakhir taktib di pemberadaban. Bisa nggak itu menjawab atau sampean punya bahasa yang lebih Indonesia mungkin Mas? Saya kira itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya tentang saya sedang berpikir antara merdeka belajar dengan disiplin. Ketika saya beranggapan bahwa merdeka belajar itu adalah anak bisa memberi ruang bagi anak untuk berkreasi, berinovasi dan mengembangkan kemampuannya. Bingung saya. Intinya gini, ketika merdeka belajar itu kenikmatan yang didapat oleh anaknya. Ketika anak diminta untuk menikmati kenyamanan itu tadi, nanti resikonya adalah ketika survive di kehidupan masa depannya, apakah dia sanggup atau tidak itu. Manakah yang kita ambil, orang tua tegas ataukah orang tua memberi ruang? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Perkenalkan, nama saya Pras. Saya enggak tanya, cuma cerita aja. Saya ini mantan guru SD. Saya tertarik dengan pendidikan itu pada waktu saya kuliah semester 4. Saya ngelesi, terus kemudian saya jatuh cinta sama pendidikan. Akhirnya walaupun saya lulusan statistika, tetapi saya harus ngajar matematika SD karena saking senengnya sama ngajari anak SD. Nah, lulus saya masuk ke sekolah swasta favorit ya, agak besar di Surabaya. Saya mempelajari hampir semua metodologi pembelajaran terbaru, yang Montessori, yang apa gitu. Kemudian saya mulai menerapkan itu di kelas. Jadi mulai kelasnya itu yang kalau yang konvensional kan nggak berjajar. Ada yang terus kemudian saya coba ayo bergerombol. Jadi yang pintar-pintar ngurui yang kurang. Nah, yang kurang banget saya ngajari. Jadi beban saya mengajari itu tidak terlalu berat. Terus kemudian anak pintar-pintar ini terakomodasi kepintarannya, gitu. Sampai akhirnya yayasan dari sekolah ini mengakui. Tapi tidak lama kemudian saya jadi dibenci sama guru-guru yang ada di sana. Akhirnya ada politik-politik itu, dan sampai akhirnya saya mutung. Saya ini senang sama pendidikan, saya pengen ngajar, ya saya pengen istilahnya menemani murid-murid untuk belajar, tapi kok kayak gini gitu. Jadi kayak ada semacam, wis salah kamu itu nggak usah sing aneh-aneh, kamu bikin aneh-aneh, kita ini juga repot. Soalnya apa? Administrasi guru itu enggak, istilahnya tidak sesimpel itu, banyak yang harus dipersiapkan. Akhirnya ya wis lah, saya ngalah. Akhirnya saya keluar, saya mencoba bikin sekolah sendiri. Idenya itu seperti itu, karena bikin sekolah terlalu mahal, bikin bimbingan belajar saja. Jadi pada waktu Mas Abang tadi bilang, wah ini pembelajaran gini-gini, wah saya jadi nostalgia. Tapi ya ada kesulitan seperti itu kalau misalkan masuk ke dalam
kayak semacam lembaga kayak gitu, akhirnya lama-lama mati gitu. Gitu aja sih, curhat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dia dulu ya, ini nyambung soalnya respon saya. Bagaimana, apakah orang tua yang memberi ruang ataukah orang tua yang tegas? Gampang gue jawabannya, jadilah orang tua yang tegas memberi ruang. Sederhana tuh. Karena salah satu yang paling penting dia dipelajari si anak adalah belajar yang namanya batas. Ketika anak masih kecil, dia masih hidup di lingkunganmu, di lingkungan orang tuanya. Orang tuanya sudah tahu di society ada batas loh. Sedini mungkin si anak mengerti batas-batas yang berlaku di masyarakat, semakin cepat dan semakin smooth dia adaptasi pada masyarakat. Anak, kalau Anda lihat anak kecil, dia selalu mencoba mencari batas. Nyenggol bapaknya menang, dikaplok, bapaknya kaplok dasing sampai diseneni. Setelah dimarahin, dia tahu itu batasnya dan tidak akan meneruskan. Nah, anak selalu mencari batas. Memang gitu. Kita selalu eksplorasi mencari batas. Dan pengetahuan terhadap batas itu. Nah, aku biasanya nang musik edukasi itu, yang paling terakhir tak ajari adalah batas. Karena ilmu batas itu ilmu penting banget. Dalam segala hal kamu harus tahu batasnya. Segala hal, segala ilmu, segala pekerjaan, segala tempat itu ngerti batas. Gawe lagu nek ra ngerti batas, kowe gawe lagu setengah jam rano radio sing gelem ngubengke. Sesederhana gawe lagu loh, gawe puisi, itu semua itu ada batasnya. Dan orang yang mengetahui batasnya itu, dia yang paling tepat, yang paling akurat untuk meletakkan sesuatu di masyarakat juga. Jadi si anak harus belajar batas, tapi diberi ruang juga untuk mengeksplorasi sampai mana batasnya. Jadi gampang, jadilah orang tua yang tegas untuk memberi batas. Orang tua yang memberi ruang, yang tegas untuk memberi ruang. Inilah. Oke. Saya tidak sering menemukan orang yang mengajar karena passion, karena senang. Dan menurut saya itu salah satu trait yang jarang. Terus Anda meneruskan membuat bimbel sih, alhamdulillah. Jadi diteruske dan ngurusi anak kecil itu adalah yang terberat dari semuanya, karena dia masih kertas paling putih. Kalau misalnya di Finland, ini jadi nyontoh, ini bukan kita berarti ngopi ya, kita belajar dari yang sudah belajar, yang lebih baik, no problem belajar itu. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di sini. Kalau di sana pelajar semakin kecil anaknya, semakin tinggi gurunya. Ini orang sebenarnya master, menara master nggak salah, orang iso ngajar SD. Nek TK gue PhD nggak salah kudune malah. Karena nggak hanya sulit, itu fondasi di bawah sadarnya nanti. Kalau dia tidak membangun fondasi yang benar, ini tembok berikutnya ini tergantung fondasi awalnya. Dari udah jadi fondasi bongkar ini angel tenan. Termasuk paradigma itu. Orang yang bisa sampai mengerti paradigmanya sendiri itu sangat jarang. Karena itu ada di bawah sadar, subkultur saya menyebutnya. Dan saya juga pernah mengalami juga pernah mendengar cerita seperti itu, Mas. Waktu itu ada namanya Kanjeng Nabi Muhammad mengenalkan Islam, dan Abu Jahal ngomong, kok repot-repot sih, kan ini gampang, wis ono berhalane akeh kan. Tapi Nabi Muhammad untung nggak mutung, jadi Islam tetap jalan. Jadi menurut saya, melakukan segala sesuatu itu pasti ada halangannya, pasti ada kesulitannya, pasti ada repotnya. Karena itu yang membuat perjuangan menjadi bermakna. Kalau sesuatu didapatkan dengan mudah, anak saya nggak akan nangis-nangis seperti itu ketika dibeliin telur sama adiknya. Justru karena susahnya itu makanya menjadi bermakna. Nah, melihat sebuah masalah itu sebagai halangan atau sebagai tantangan, itu lagi-lagi pada paradigma dasar diri.
Kamu bisa melihat masalah sebagai halangan, kamu bisa melihat masalah sebagai tantangan. Itu pivotnya apa sih? Pindah kuda-kudanya sederhana kok. Karena kamu tahu bahwa masalah pasti datang dalam hidup. Pensikapanmu terhadap masalah ada dua. Kamu merasa tertimpa masalah, atau kamu sengaja memegang masalah tersebut. Karena itu datang anyway. Itu secara psikologis akan sangat berbeda. Karena ketika kamu merasa tertimpa masalah, dari ilmu psikologi, otakmu dan psikologimu akan masuk pada kondisi yang bernama fight or flight. Kamu terancam, jadi kamu harus melayu apa bertahan gitu. Efeknya apa seperti itu? Efeknya kamu akan menggunakan semua resources dalam dirimu untuk bertahan saat itu. Kalau kamu berjalan itu cukup lama, awakmu akan stres dan akan rusak kesehatannya lama-lama. Jadi ini stres karena merasa tertimpa masalah. Masalah yang sama, ngadepinya beda. Oh, ini tantangan kita cekeli. Oke, masalah tak depi. Yo, piye? Apa seneng? Ora wedi aku. Iki jan masalahku. Yo, tak depi. Itu langsung kondisi di dalamnya berubah menjadi rest and digest. Tidak lagi ini pada kondisi stres. Nek kondisi stres, misalnya kondisi stres, itu misalnya ono sing tau maling rene kene. Kalau jadi pengalaman Mas Amin, waktu dia ngambil nyopet waktu itu. Anu brem gawe. Sekali ketahuan, masuk pada posisi kan, wah maling, langsung masuk pada fight or flight. Dia iso melayu banter banget. Wah, jangan melayu sepat kuping delok ono tembok 2 meter iso dipencoloti. Tapi lihat, esok harinya pasti sakit-sakit badannya. Dia resourcesnya dihabiskan demi bertahan hidup saat itu. Nah, itu yang terjadi dengan stres, karena hanya kondisi pikiran bahwa kamu tertimpa masalah. Lagi-lagi balik ke paradigma korban. Nek paradigmamu agen masalah, yo iki jan masalah, tak depi, piye carane mecahke. Otomatis kreatif, otomatis mencari cara. Kamu tahu bisa menghitung resiko dengan lebih jernih dan seterusnya. Karena masalah tidak akan pernah lepas dari hidup. Mesti ono rasa golek masalah teko terus, tenang wae. Walaupun masalahnya bertingkat terus ya. Nek jomblo ketekan sabun kuwi wis masalah. Nek tapi nek liyane kan masalahnya beda-beda. Apakah mungkin ini perubahan terjadi? Pertanyaannya bukan gitu. Cari quote-nya, ada orangnya, saya kurang ngomong. Kalimatnya begini, perubahan itu pasti terjadi. Siapa yang menjadi pemimpin dari perubahan itu, dialah yang akan memegang masa depan. Maksudku memang itu mas. Enggak kan ada kita mengenal sekarang menyalip di tikungan gitu mas. Ya, mungkin bisa disambung. Tapi gini, yang kamu harapkan perubahan itu kamu menjadi penumpang atau menjadi pelaku, itu yang tidak mudah. Karena dalam perubahan, aku ngomong teori statistik, ngomong statistik dari Gaussian distribution, jangan paham lah. Gaussian distribution yang dipetakan pada urusan mengadopsi cara baru untuk perubahan tersebut. Pionir itu hanya 2,5% dari populasi. Pionir itu sesuatu yang mau melakukan sesuatu karena dia percaya pada nilai yang dia lakukan. Seperti Mas ini tadi, karena aku senang lakoni, tak lakoni. Bukan urusan mimpi duit, bukan urusan mimpi perubahan, bukan urusan mimpi apa. Karena aku percaya pada nilai, tak lakoni yang elek yang apa. Itu hanya 2,5% dari populasi. Setelah itu ada early adopter sekitar 13,5%. Early adopter adalah, sama beberapa orang, aku tak melu lah, aku belum ketinggalan, aku yang akan ikut pertama mengadopsi hal itu. Nah, baru setelah ini nanti terjadi tipping point nih. Kalau sudah early adopter sudah kelewat atau sudah terpenuhi, baru rolling perubahan massal baru terjadi. Kita membayangkan perubahan ini juga gampang, ganti presiden juga berubah. Aku ini jamin presidenmu Israel tetap berubah Indonesia. Presiden yang baik saat ini mas. Bukan karena presidennya bener orang sakti atau orang mengurusi uang tik 267 juta itu tidak bersandar pada satu orang. Mobilmu ampui kaya ngono, pentile ilang siji wis ra mlaku wis. Semua harus bekerja pada
tempatnya masing-masing dengan baik sehingga terjadi terjadi emergence, terjadi sistematika baru yang berjalan. Jadi nggak mungkin gue ngarepke perubahan yuk nunggu Ratu Adil teko jeng yuk beres kabeh iki engko. Aku mesti aku dibengoki karo wong Jawa iki. Nek aku pengen perubahan, ojo itu iki nyon sewu ya, aku ngeritik iki. Mimpi-mimpi mitos-mitos seperti itu menurut saya karena akar malas bekerja. Gue pengen perubahan yuk terjadi skala langit tiba-tiba enak apik iki. Gundulmu. Dewe kerja bareng-bareng iki, kowe pengen apa? Lakoni. Meng kowe dhewe sing lakoni. Yo nek ora ono kowe ora ono berikutnya ya. Ya ora. Jangan membayangkan satu orang berbuat itu tidak ada gunanya. Aku lali penulisnya. Ada sebuah buku yang dia meneliti semua loh. Nek jeneng iki aku ra iso gantolke nang utek apalagi jeneng-jeneng wong Jawa karena ra iso konteks. Kancaku ora ono sing jenenge Robert ngono ki ra ono dadi gantol jenenge Wakijah ngono-ngono soalé aku makanya lali jeneng penulis iki. Tapi ada satu buku yang meneliti semua revolusi yang terjadi sepanjang sejarah yang tercatat. Syarat dia cuma membuat garis merah. Revolusi perubahan hanya terjadi ketika ada mobilisasi ide. Mobilisasi itu di situ terkandung konsep implisit bahwa banyak orang yang melaksanakan ide tersebut. Melaksanakan bukan karena enak, bukan karena senang, karena dia percaya pada horizon perubahan yang dia tuju. Nek kowe nglakoni karena, wih kanca-kancaku nglakoni aku tak melu nglakoni, kamu follower. Kita semua follower. Kalau tidak mau melakukan, kita pengennya jadi follower Ratu Adil ngono to kan. Jangan sing gawe perubahan juga aku milih seneng ngono aku kayak enak men. Ayo jadi ini inisiator, jadi pionir melakukan sesuatu. Kalaupun kamu sendirian yang melakukan. Contoh tontonan filmnya Shyamalan, M. Night Shyamalan sing ceritanya rada pokok tapi ada garis menyenangkan yang diambil di situ. Jadi ceritanya ada putri duyung tiba-tiba masuk kolam di apartemennya. Ini orang masuk akal ini ngopo putri duyung neng kolam dia. Tapi ceritanya di situ putri duyung itu muncul di situ karena akan ada orang yang membuat perubahan besar di dunia. Terus digoleki wonge ketemu wonge. Terus kok aku iso gawe perubahan besar? Karena dari bukumu yang kamu tulis. Terus ditakoni, aku nulis buku masak. Dia ngomong, buku masakmu itu nanti akan laku 4 eksemplar cuman. Tapi 1 eksemplarnya akan menginspirasi 1 orang lagi yang membuat buku yang mengubah dunia. Dia bukan yang bikin buku mengubah dunia loh. Dia yang bikin buku masak. Sing laku 4 eksemplar. Yang kemudian membuat perubahan besar pada dunia. Di situ saya melihat begini ilmu yang saya ambil, bahwa kamu tidak bisa menilai semua lakumu apakah penting atau tidak, karena semua punya kesempatan untuk menjadi penting dalam perjalanan bersama-sama gitu. Coba ngerti gue laku apikmu menginspirasi liyo, laku apikmu menginspirasi liyo, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah konsistensi melakukan sesuatu dengan apa yang kita bayangkan terhadap perubahan. Pada titik mana nanti akan terjadi perubahannya. Tapi kalau kita gelem-gelem konsisten ngelakuin itu, mesti perubahan terjadi. Minimal menginspirasi anak cucu. Kita waktunya limit, terbatas, hidup tidak panjang. Dan untuk melihat ke belakang 250 tahun, Anda membayangkan perubahan berapa? 3 bulan. Gendeng po. Saya ngomong kalau ini pun dimulai sekarang, perubahan benar-benar bisa sampai 2 generasi, 3 generasi. Itu kalau benar-benar dilakukan. Kalau benar-benar dilakukan. Kenapa? Karena kita masih lahir di paradigma ini. Harus ada generasi yang lahir di paradigma baru untuk ngomong benar-benar perubahan 100%. Jelalil. Jadi bisa saja kita tidak menikmati yang dibilang sebagai perubahan tersebut. Tapi kalau kamu nggak mulai sekarang, tidak akan terjadi yang namanya perubahan ke depannya. Jadi yang berperan adalah pionir yang pengen melakukan karena visi panjang terhadap peradaban manusia, bukan untuk kenikmatanku sementara. Kalau kenikmatanku sementara ngarir apa garong lu cepet lah, efektif, efisien. Jadi perubahan apakah perubahan akan terjadi?
pasti terjadi. Yang pasti di dunia itu cuma satu, perubahan. Cuman pada perubahan itu, kue menjadi leader atau tidak. Nek kue harap nyalip di tikungan, jadi inisiator dari perubahan. Dan se Indonesia rungono untuk hipotesis perubahan seperti apa. Nek pengen ngerti, takon aku. Ini yuk gayanya kan dramatis kalau si Mbah. Mas pengen ngerti. Sinamu. Pengen ngerti tekon aku, Mas pengen ngerti.